Yes. Hari ini kita ada di Eurocars Mini dan BMW Pick 2. Sahabat Indigo Auto, hari ini tempat ini belum di grand opening, tapi nanti katanya bulan depan kalau nggak salah atau beberapa minggu lagi akan grand opening. Nah, hari ini kita akan main ke sini dan tuan rumahnya adalah Pak Yohanes. Jadi kami sudah cukup lama kenal. Beliau ada banyak sekali di tempat yang otomotif juga dan pengalaman otomotif yang kaya dengan pengalaman, so kita ketemu langsung. Tapi keren ya tempatnya, yuk masuk. Keren. Mana nih Pak Yohanes? Nah, halo, ketemu lagi kita. Pak Yohanes. Iya, thank you gimana? Thank you for your welcome. Sama-sama. Keren. Tempatnya bagus Pak. Luar biasa kan? Belum opening kan hari ini kan? Belum. Mudah-mudahan kita diundang Pak ya. Pasti dong, pasti. Soon opening. Yes. Ini tempat gede dan dua brand Pak kalau saya lihat. Betul. Ini dua brand jadi satu karena kita masih satu payung. Oke. Eurocars Group. Oke. Eurocars. Jadi ada BMW dan Mini. Nah, sambil kita boleh Pak ya? Boleh. Ini ada beberapa saya lihat display. Nanti kita mulai dari ujung dulu deh Pak, kalau boleh Pak. Nah, di situ ada tempat wash ya? Washing. Di sini masih persiapan ini untuk mungkin lebih ke bengkel ya. Bengkel ya? Penerimaan mobil yang baru datang. Oke. Jadi untuk informasi sementara bengkelnya belum dibuka ya Pak? Belum. Mungkin rencananya itu bulan depan udah start opening. Oke. Jadi yang standby ini baru showroomnya aja. Showroom ya. Berarti oke, siap. Tapi ini nanti akan jadi 3S. 3S. Betul. Ya? Oke, di Pick 2. Pick 2. Showroom, service, spare part. Oke, siap. Nah, ini walaupun bukan tanggung jawab Pak Yohanes nih, karena Pak Yohanes divisi Mini nih, teman-teman ya. Tapi minimal mungkin tahu, karena ini kan satu rumah kan. Tahu dikit-dikit. Oke, nah ini i4 sekarang berapa Pak? Harga terbarunya saat ini 1,8 miliar. 1,8an. Keren. Belum termasuk diskon pastinya. Yes, betul. Dulu launching pertama 1,5 ya kalau nggak salah ya? 1,6 ya? 1,5, 1,6 ya? Jadi kurang lebih ini ada promo juga ya Pak? Iya, ada program kita dari Maybank. Program dari Maybank. i4. Nah, ini X1. Yang mungkin udah nggak asing ya di orang Jakarta, di Indonesia terutama. Ini segmen paling besar kali ya Pak, kalau nggak salah ya? Cukup segmennya cukup banyak. Cukup besar. Ini X1. bisa dibilang salah satu backbone juga di BMW di Indonesia. Oke. Selain seri 3 pastinya. Sorry, ini bukan EV kan Pak? Bukan, ini yang gasoline, yang biasa. Yang gasoline biasa. Kalau yang EV itu iX1. iX ya? Yes. Kalau depannya I berarti EV. Nah, ini apa Pak? Kalau yang ini spesial i5 tapi touring. Jadi bukan sedan biasa. Keren. Touring. Keren. Ya, modelnya keren banget. Putih ya Pak ya? Putih warnanya. Oh ya, ini nih ada i5. Harganya Pak Yohanes? Harganya ini coba nih. Kalau nggak salah katanya baru ada kenaikan atau apa gitu, ada adjust. Harga ini sekitar 2,3. Wih, 2,3. Special price. Nah, ini sudah diskon Pak, 2,3. 2,37 belum diskon. Makanya pastinya kalau memang mau beli mobil ini berminat serius, mampir aja. Eurocars Group Pick 2. Pick 2. Nah, ini Pak. Nah, ini yang bosnya, paling besarnya, di harga 2,950. Ini tipe flagship ya? Flagshipnya, paling besarnya. 2,950. Ya, ini udah pasti paling besar X7. Yes. Ya, tapi masih combustion berarti kan ya? Betul, masih ICE. Sorry, kalau dia EV-nya ada nggak Pak? Saat ini belum ada. Saat ini belum ada. EV tertinggi berarti di seri i7. i7 yang sedan. Oh, i7 sedan. Oke. Nah, habis dari sini, nah ini mulai memacu adrenalin. Ini di bagian yang performance-nya M series. Nah, bisa ini dilihat tuh. Oh, iya. Cakep. Ini M2. M2 yang manual, yang puris. Wow, manual ya? Manual. Yes, manual.
Harganya Pak Yo? Harga ini 2,2-an. 2,2. Yes. Belum diskon pasti. Menarik. Menarik. Jadi pengen bawa mobil rasa klasik manual, Iya. ya boleh coba nih. Iya, kita dulu pernah ada GR Yaris, Pak. Yes. Jadi, ya mungkin mirip-mirip. Betul. Saya lupa nih horsepower berapa. Mungkin Pak Yohanes tahu nggak nih? Lupa juga. Bingung juga. Ini apa, Pak? Sorry, Pak. Kalau yang ini M4 yang coupe. M4 Coupe. Yes. Yang ini harganya 2960-an. Hampir 3M. Hampir. Iya, hampir 3M ya. Berarti Betul. 29 lebih. Dan ini salah satu yang best seller. Ini best seller. Salah Betul. satu. Karena ini kalau di jalan kita lihat banyak yang warawiri, Pak. Betul banget. M4 ya. Jadi ini memang banyak yang hobi suka. Dan ini benar-benar kombinasi hitam, abu-abu apa, Pak? Bukan Nando ya? Bukan Nando ini. Tapi cakep. Oh, dalamnya interior kuning. Dalamnya yang warna Kuning biru. Betul. Salah satu interior yang favorit. Wah, keren. Warnanya ini unik banget. Yes, keren banget. Ini joknya ada 3 warna, Pak Yo. Yes, kombinasi. Kombinasinya 3 warna. warna. M4. Siap. Nah, ada satu lagi nih yang lucu nih. Ini yang paling terakhir dan paling apa ya di mata ya, paling Masih ada customer, tapi nggak apa-apa ya. M3 Touring. Touring. Wah, ini favorit untuk bapak-bapak. papa muda ya. Bapak muda. Papa muda. Ini bisa buat keluarga, tapi adrenalin dapat, Yes. Bagasi. Cabinnya juga dapat. Cabin nih. dapat. Kelegaannya, buat spesies kenyamanannya. semua dapat. Harganya di spill, Pak. Harganya ini 3.015 juta on the road. Oh, berarti ini di atas M4 ya? Untuk bener dari ya? pricing, Pricing ya? yes, lebih mahal sedikit. Lebih mahal sedikit ya? Yes. Iya, Tapi iya, ya iya. wajar dengan yang ditawarin, performance, kenyamanan, Iya. luas cabin. Iya, space-nya dapat, Iya. performanya dapat. Betul. Boleh ke belakang, boleh nggak nih? Lucu banget karena secara dimensi mungkin mirip kali, Pak, atau lebih besar tadi ya? i5 ya? Mungkin pasti ya. Mirip sih seharusnya, Mirip kurang ya? lebih mirip. Oh, Dan sudah pasti di jalan beda sendiri, wow, nggak umum. keren. Lihat nih. M3 Competition. Yes. Nah, sekarang kita ke bener-bener wilayahnya Pak Yohanes, yaitu Mini. Teman-teman, nah ini ada display 3 ya, Pak ya? Ada 3 display. Saat ini kita ada memajang klasik model dari 5 doors, kemudian ada 3 doors yang new model, Oke. lalu yang paling ujung Countryman. Oke. Ini stok lama ya, Pak ya? Ini Atau stok terakhir? lama, rasa baru, NIK Oke. 2023. Onyx 2023. Yes, last unit dari model yang klasik. Oke. Apa yang berbeda dengan model baru, Pak? Perbedaan. Totally bisa dibilang beda. Beda. Hampir 90% mungkin ya. Yes. Dari interiornya, dari eksterior itu sangat berbeda. Kita bisa lihat nih, dari grillnya aja berbeda banget. Udah berbeda ya? Dari warnanya ini masih hitam, ini udah yang terbaru sudah vibrant silver Oke. warnanya. Vibrant silver ya? Yes, warna keemasan. Ini masih bulat, itu ada tekukan-tekukan gitu ya? Iya. Kalau yang model baru sekarang lebih futuristik. Cuman ini 5 doors ya? Ini 5 doors, last unit. Kayaknya ini lagi promo katanya, tadi saya spill dikit nih. Betul, karena ini 23 dan klasik model, Harusnya diskonnya gede, Pak? diskonnya tuh ya kita bisa buka dari 3 digit. Teman-teman yang mau Mini Coopers, tapi 5 doors ya? 5 door dengan 2000 warna cc. spesial lagi. Ya, cuman ada yang spesial katanya ini, Pak. Belum ada, apa nih, Pak? Nah, di Indonesia kan, di Jakarta terutama lumayan panas ya. Iya. Ada beberapa customer kita tuh yang juga kurang cocok, kurang suka dengan mobil yang sudah ada sunroofnya. Sunroof, yes. Nah, di 5 door ini spesialnya kita tidak ada sunroofnya. Oh, bisa aja, Pak. Ya. Yes. Kita mendengarkan kata customer, sunroof buat apa sih? Oh, gitu. Perawatannya nanti repot kalau bocor. Jadi ini kalau bahasa Inggrisnya atau bahasa anak-anak tuh kepalanya botak, Pak. Yes. Iya kan? Karena nggak ada sunroofnya. Betul. Gitu. Tapi harganya menarik, sangat menarik. Sangat menarik. Nah, yang ini apa Yang- nih, Pak? Ini dulu deh, Countryman ya. Yang warna hitam ini Countryman Cooper. Countryman Cooper. Mesin yang 1500 cc dengan new Oh. model. Oke. Berarti tenaganya jauh sama yang hijau, Pak ya? Besar yang hijau. Iya, 2000 cc. 2000 cc. Betul. Harganya, Pak? Harganya ini 1,214. 1214. Yes. Oh, kalau harga ini Pak Yohanes Hafal. hafal mati dia, keren.
Sebenarnya Mini Cooper itu ada berapa tipe sih? Saat ini kita ada 4 tipe. Ada 4. Ada 3 doors, 5 doors, S-Man yang paling baru. Oke. Dari bulan November kemarin launchingnya. Lalu yang terakhir Countryman yang paling besarnya. Oke. Clubman sudah nggak ada Pak ya? Clubman sudah discontinue tahun lalu. Oke, siap. Jadi habis dari Countryman, nah ini sebenarnya menjadi backbone mungkin ya Pak, kalau 3 doors ya? 3 doors ini selalu menjadi backbone karena ya Mini ya 3 doors. Iya. Mini itu 3 doors. Identik dengan 3 doors, betul. Harganya mulai dari Harganya Pak? 1160. Oh, 1160. Untuk yang versi bensinnya, versi ICE-nya. Ada berapa versi Pak atau varian? Ada 2 versi saat ini, ada yang listrik dan ada yang ICE. Yang listriknya itu 1117. Lebih murah. Sedikit lebih murah? Yes. Sedikit lebih murah. Sorry Pak, secara dimensi sebenarnya ini masih mirip ya? Lebih besar dibandingkan model sebelumnya. Oh, lebih besar? Lebih lega kabinnya. Oke. Cuman ini pabrikan atau sekarang di mana Pak? Dari CBU tetap CBU? CBU tetap CBU, tapi saat ini kita pabrikan di China. Masih sementara. di China? Oke. Yes. Oke, siap. Ya, jadi teman-teman ini produk-produk dari Pak Yohanes. Cuman kita keliling nggak sampai di sini. Kita mau korek lagi Pak Yohanes. Apa kunci rahasia dia sampai hari ini dan jejak perjalanan karir dari Pak Yohanes? Izin ya Pak? Siap. Ya, kita lanjut di mana Pak? Di ruangan yang Di ruangan. sudah Oke, disiapkan. kita udah siapin. Nah, Pak Yohanes, puncaknya hari ini Pak, kita mau gali sedikit ya. Oke. Kira-kira ada di posisi dan titik dan kilometer hari ini, Pak Yohanes. Kira-kira seperti apa perjalanan karir Pak Yohanes? Wah, perjalanan udah pasti naik turun, bergelombang, tapi fun. Tapi fun. Oh, kayak naik coaster Pak ya? Naik coaster, jadi adrenalinnya ada, seru. Ya semuanya jadi satu, campur. Kalau boleh tahu kan, Pak Yohanes sebelumnya pernah di otomotif. Pertama kali otomotif, merek apa Pak? Pertama kali di otomotif itu di brand BMW. Oh, 2018. BMW. Oh, berarti 2018 Pak Yohanes sudah di BM. Di BM. Oke. Dari situ Moving, pindah ke Peugeot. Dari Astra Peugeot, kemudian pindah ke Hyundai, waktu happening banget. Oke. Lalu di Land Rover, baru saat ini di Mini. Oke. Ini kalau makan asam garam nih, udah banyak nih Pak. Ya, jadi kita coba segala market. Oke. Jadi, tapi kalau saya dengar market-market atau brandnya tuh memang yang high end ya Pak? Ya, bisa bilang premium. Premium ya semuanya ya. Nah, ada nggak Pak peristiwa-peristiwa yang paling Pak Yohanes ingat misalkan yang paling menyenangkan gitu loh dalam berapa tahun tuh? 7 tahun ya kurang lebih. 7 tahun. Ada nggak misalkan ketemu customer yang bagaimana gitu loh? Kalau yang fun sih bisa bilang setiap experience sama customer itu semuanya pastinya fun. Iya. Karena memerintah rezeki. Iya. Ya. Terus yang unik juga semuanya. Ada yang detail-detail banget. Detail pasti. Ada yang cincai-cincai banget. Yes. Yang pastinya semuanya memberi pelajaran yang berbeda. Oke. Yang membentuk sampai saat ini. Iya. Karakter kita seperti apa ya dari customer-customer ini. Oke, kalau ada nggak pelajar, kalau gitu ada pengalaman yang paling nyebelin nggak Pak? Karena dulu kalau saya pribadi 15 tahun di Toyota, adalah 1-2 customer yang agak nyeleneh gitu ya. Nah, mungkin ada nggak di kejadian di Pak Yohanes? Kalau yang nyebelin mungkin lebih ke yang udah nego. Iya, nggak jadi, kabur, iya. Tapi kalau so far ketemu customer ya, puji Tuhan sih enak semua. Wow, mantep ya. Enak semua sih, jadi ibaratnya kita bisa ngobrol kayak temen gitu. Ada masalah pun kita selesaikan baik-baik, kita cari jalan keluarnya bareng, jadi bukan dengan cara nyebelin gitu. Iya, atau ngotot-ngototan gitu, oke. Bukan salah-salahan, kan enak tuh. Oke, berarti kan selama 7 tahun ini kan ngalamin tuh Pak, tadi kan Pak Yohanes bilang naik turun ya, ada gelombangnya, ada wave-nya gitu ya. Nah, kan kondisi hari ini kan kita buat ini kan di 2025, yang kondisinya saat ini lagi tanda petik kurang baik-baik saja. Nah, Pak Yohanes sebagai punya pengalaman selama 7 tahun, apa sih Pak kiat-kiatnya untuk menghadapi ini nih? Nah, jujur kok dengan pengalaman event baru 7 tahun pun ya bisa dibilang mungkin masih, kalau bagi saya sendiri ini masih low KM-nya sebenarnya. Nggak juga lah, udah 7 tahun lah. Ya mungkin bagi beberapa orang ini udah cukup pelan, tapi kalau bagi saya sendiri saya selalu mikirnya pengalaman masih rendah. Kondisi saat ini jujur ya ini first time juga baru ngalaminnya. Kok kondisinya ekonomi seperti ini sekarang. Pembelian itu berjalan lebih lambat dibanding sebelumnya. Bahkan dibanding saat COVID jauh lebih enak sama COVID jualan mobil. Ini sedikit agak slow ya? Yes. Bahkan bisa dibilang lebih nggak enak dibanding COVID.
Oke. Nah sekarang apa yang harus dilakukan oleh seorang Pak Yohanes nih? Yang dilakukan banyak berdoa, banyak maintain customer, tetap jalin hubungan baik. Oke. Ya sabar aja, sambil tetap berusaha. Oke. Tetap berusaha aja, nggak ada pilihan lain. Oke. Setuju. Kalau gitu mungkin Pak Yohanes berarti kan ini di sini seorang leader ya, berarti ya Pak? Punya tim ya Pak ya? Punya tim. Punya tim ya? Ada nggak salesman yang tanda petik bleduk gitu Pak, atau apa ya? Susah diatur gitu loh Pak? Ada nggak sih zaman sekarang yang terkenal lagi Gen Z itu susah gitu? Ada nggak sih? Bagi saya Gen Z itu bukan susah diatur. Sebenarnya semua orang tuh bisa diatur asalkan arahannya jelas. Arahannya jelas. Kalau kayak saya pribadi, saya juga orang mungkin istilah susah diatur. Yeah. Tapi selama alasannya jelas, arahnya jelas, semuanya nggak ada masalah kok. Yang penting komunikasinya enak gitu, penyampaiannya enak, semuanya oke lah, semua komunikasi enak mah. Nggak ada Gitu masalah. ya? Jadi ada strong direction ya, bahwa Iya. clear gitu jelas. Asalkan tujuannya apa, mereka tuh harus Gen Z itu harus, bos suruh saya ngapain, untuk apa tujuannya. Kalau bagi mereka oke, make sense, baru ikutin. Wow. Tapi kalau kita cuma sekedar nyuruh, nggak jelas untuk apa, ya siapapun pasti akan keberatan. Ya mesti ada you have good reason gitu ya. Oke. Wah ini walaupun 7 tahun ini lebih muda dari saya, tapi ternyata menaklukkan Gen Z-nya katanya muda. Saya aja kadang-kadang pusing Pak. Jadi ya mungkin yang terakhir ya, kira-kira ada nggak satu strong vision gitu loh, bagaimana seorang Pak Yohanes ini gua harus mencapaikan, pasti kan setiap hidup kita harus punya goal kan, ada goal setting. Nah, ada reason kuat atau vision yang kuat gitu loh, sehingga kamu harus mencapai itu. Apa kira-kira di dalam kehidupan Pak Yohanes? Kalau bagi Yohanes tuh bisa dibilang kan Yohanes dari lulus sekolah berkarir itu bisa dibilang udah start dari dunia sales pemasaran. Jadi motivasinya itu ya cuma satu, tetap uang. Dan yang baik lagi di awal sering ketemu customer. Kalau di pikiran saya cuma mikir kayak customer yang udah punya dana untuk beli mobil miliaran aja, masih ada yang bekerja sampai subuh, meeting sampai subuh. Masih kerja keras. Tanpa melihat waktu. Nah, nggak ada alasan untuk kita yang masih posisi saat ini, ya bukan nggak bersyukur ya, alasan untuk males-malesan atau kendor. Jadi itu yang bikin motivasi sih. Karena sering ketemu orang yang sukses juga. Makanya circle itu yang membentuk kita seperti sekarang itu ya circle. Contoh. Setuju ya. Jadi kita, Pak Yohanes mungkin merasa kita ini belum ada apa-apanya. Jangan bertingkah seperti melewati mereka yang sudah jauh lebih sukses dari kita. Betul. Kurang lebih begitu ya. Pak Yohanes, many thanks. Sama-sama juga, kita juga terima kasih udah uang waktu. Sambutannya, tempatnya keren banget, rumah barunya, ya sukses terus. Dan kita percaya banyak customer yang berdatangan kalau ya, integritasnya seperti seorang Pak Yohanes. Thank you banget. Yang terakhir mungkin ada nomor telepon atau media sosial yang bisa dihubungin Pak? Untuk konsultasi tentang otomotif, terutama Mini Cooper, bisa hubungi Yohanes di 0822 977 0811. Nah, sekali lagi, jadi hari ini kita udah tour keliling, juga banyak dapat ilmu dari seorang Pak Yohanes. Yohanes apa sih Pak? Nama Yohanes Christian. Yohanes Christian. Udah Yohanes, murid Yesus Christian lagi. Ya, jadi teman-teman, kita mudah-mudahan kita akan terus banyak buat konten seperti ini, seorang Yohanes yang lain gitu ya, yang jadi dan punya bekal untuk di dalam karirnya. Ya, saya rasa kurang lebih begitu. Salam sejahtera untuk kita semua. God bless you all.